Shalom dan selamat pagi semua, baik yang berada di dalam gereja maupun yang berada di rumah. Mari kita semua berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit. Semua doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita bersorak kepada Allah yang telah memilih dan memanggil kita. Amin. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau yang memanggil dan memilih kami. Sama-sama kita katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan
kemuliaan hanya bagimu. Katakan inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang Kami mau jadi pakailah seluruhnya, bagi kemuliaan hanya bagimu. Hidup bagimu, selamanya untukmu. Hidup bagimu, selamanya
Pakai kami Tuhan. Jadikan kami seturut dengan kehendak Engkau Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan setiap firman Engkau Tuhan. Yes, Lord. Bapa, kami menyerahkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Engkau tidak akan terus dirasai di tempat ini saja Tuhan, tapi dimanapun kami berada Tuhan, hadirat Engkau akan kami terus alami Tuhan. Kami akan terus merasakan hadirat Engkau Yesus. Bapa, kami menyerahkan ibadah pada tengah hari ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dari permulaan, pertengahan, dan akhirnya Tuhan, kemuliaan Engkau akan terus dialami di tempat ini Tuhan. Kemuliaan Engkau akan terus dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami, lebih daripada kami berdoa dan memberi, lebih daripada apa yang kami ingin atau layak menerima. Curahkanlah kepada kami berkelimpahan rahmat-Mu, ampuni kami daripada hal-hal yang menakutkan hati nurani kami, dan berilah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta, kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan pendamaian Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan kami. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal pertama ayat 1 hingga 10. Yeremia pasal pertama ayat 1 hingga 10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Binyamin. Dalam zaman Yosua bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosua, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekiah bin Yosia, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan ke-5. Firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Inilah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat pertama hingga 6. Lukas 9 ayat pertama hingga 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan,
Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaslah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kitab Nabi Yeremia. Yeremia adalah imam Israel yang hidup dan bekerja di Yerusalem pada dekade-dekade terakhir kerajaan selatan Yehuda. Dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk atas pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan dia bahkan meramalkan bahwa kerajaan Babel akan datang sebagai hamba Allah untuk mendatangkan keadilan atas Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan sayangnya, nubuatan itu menjadi kenyataan. Yeremia hidup dalam pengepungan dan kehancuran Yerusalem dan menjadi saksi terjadinya pembuangan. Nah, kitab ini hadir dengan cara yang sangat menarik. Pasal 36 mengatakan bahwa setelah 20 tahun Yeremia berkhotbah di Yerusalem, Tuhan memanggilnya untuk mengumpulkan semua khotbah, puisi dan esainya dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Yang Yeremia lakukan dengan mempekerjakan juru tulis bernama Baruk yang menuliskan dan mengumpulkan semua materi ini ke dalam sebuah gulungan kitab. Nah, Baruk juga mengumpulkan banyak kisah tentang Yeremia dan dia menghubungkan semua bagian itu bersama-sama. Jadi inilah mengapa kitab ini dibaca seperti sebuah antologi, kumpulan koleksi-koleksi. Semuanya disusun untuk menyuguhkan nabi ini sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Kitab ini diawali dengan Tuhan yang memanggil Yeremia untuk menjadi nabi dan dia diberi panggilan ganda. Dia akan menjadi nabi bagi Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Dan kata-katanya akan mencabut dan merobohkan, tapi juga membangun dan menanam. Dengan kata lain, dia akan melayangkan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun dia juga membawa sebuah pesan harapan untuk masa depan. Nah, pembukaan ini dengan sempurna merangkum bagian besar pertama, bab 1 sampai dengan 24. Ini adalah kumpulan tulisan Yeremia sejak sebelum masa pembuangan. Dan pokok bahasanya adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar semua persyaratan kesepakatan yang mereka buat yang tertulis di dalam Taurat. Dan dalam berbagai cara, mereka telah mengadopsi pemujaan terhadap semua dewa Kanaan, membangun kuil berhala di seluruh negeri. Dan Yeremia mengembangkan metafora penyembahan berhala sebagai persinahan dan menggunakan bahasa pelacuran, seks bebas, dan ketidaksetiaan untuk menggambarkan bagaimana Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada Allah-Allah lain. Yeremia juga berulang kali melayangkan tuduhan terhadap para pemimpin Israel, para imam, raja-raja, nabi-nabi lainnya, semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan perjanjian yang memiliki akibat yang tragis, ketidakadilan sosial yang merajalela. Orang-orang yang paling rentan di masyarakat Israel yaitu para janda, anak-anak yatim piatu, para imigran semuanya dimanfaatkan yang secara nyata-nyata hal ini melanggar hukum Taurat. Dan para pemimpin Israel tampaknya tidak peduli. Pasal terbaik yang menggambarkan semua hal ini adalah pasal 7 yang disebut khotbah Yeremia mengenai bait suci. Orang Israel datang untuk menyembah Tuhan mereka di bait suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar bait suci mereka menyembah Allah lain. Dan beberapa bahkan mengadopsi praktek pengorbanan anak Kanaan yang mengerikan. Maka Yeremia menyampaikan pengumuman yang tidak biasa. Allah Israel akan datang dalam penghakiman, dia akan menghancurkan bait sucinya sendiri dan menghukum Israel dengan mengirim musuh dari utara. Ini adalah pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem. Dan saat kita terus membacanya, kita akan menemukan bahwa Yeremia sedang berbicara tentang kerajaan Babel yang hebat. Jadi ini semua mengarah pada sebuah transisi di pasal 25. Israel belum berbalik kepada Allah mereka. Jadi pada tahun pertama Raja baru Babel, Nebukadnezar, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumumkan bahwa tentara Babel yang sedang menuju ke Israel dan daerah sekitarnya untuk menaklukkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan selama 70 tahun. Dia membandingkan Babel dengan piala berisi anggur, diisi sampai penuh dengan murka Tuhan terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala Israel. Dan Tuhan akan membuat Israel dan bangsa-bangsa minum dari piala ini. Nah, pasal ini adalah kunci rancangan buku ini karena semua yang terjadi selanjutnya akan berfokus pada serangan Babel yang akan dilancarkan. Pertama terhadap Israel di pasal 26-45 dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain di pasal 46-51. Bagian tentang Israel pertama berisi kisah tentang bagaimana Yeremia memohon kepada Israel untuk berbalik kepada Allah.
bagaimana dia memperingatkan mereka sampai detik terakhir, namun para pemimpin Israel terus menolaknya. Bagian ini diakhiri dengan kumpulan besar kisah tentang bagaimana Yerusalem dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh Babel, dan tentang bagaimana Yeremia dianiaya sepanjang waktu dan akhirnya diculik lalu dibawa secara paksa ke Mesir oleh sekelompok pemberontak Israel. Nah, di bagian tengah ini, di antara semua kisah kelam tentang bencana dan penghakiman ini, ada kumpulan pesan pengharapan Yeremia tentang masa depan Israel. Jadi Yeremia menangkap ramalan Musa bahwa setelah bangsa Israel melanggar perjanjian dan pergi ke pembuangan, baca Ulangan 30, Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Sebaliknya, dia akan memperbarui perjanjiannya dengan mereka dan mengubah hati mereka. Yeremia mengembangkan janji ini dengan berkata bahwa suatu saat Allah akan menuliskan hukum Taurat bukan di atas loh batu, melainkan di hati umatnya sendiri. Allah akan memulihkan pemberontakan bangsa Israel, sehingga suatu hari nanti mereka benar-benar dapat mencintai dan mengikuti Allah sepenuhnya. Sehingga suatu hari nanti Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan Mesias dari garis keturunan Daud akan datang. Dan saat itulah semua bangsa akan mengenal Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Jadi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa meskipun Israel telah murtad, Allah tidak akan membiarkan dosa bangsa Israel menjadi sebuah akhir. Sebaliknya, kesetiaannya sendiri akan membawa pemenuhan janji-janjinya, bagaimanapun caranya. Selanjutnya, kita akan menemukan kumpulan besar puisi tentang bagaimana Tuhan akan memakai Babel untuk menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Israel, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Edom, Amon, Damaskus, Hasor. Dan yang mengejutkan adalah puisi-puisi yang paling panjang diletakkan di bagian paling akhir, dan semuanya berisi tentang penghakiman Tuhan atas Babel. Jadi meskipun Tuhan memakai bangsa ini untuk menjalankan keadilannya, ia tidak mendukung kekerasan dan penyembahan berhala mereka. Jadi Babel juga akan berada di bawah standar keadilan Tuhan. Maka Yeremia mencela kesombongan dan ketidakadilan bangsa ini juga. Nah, Babel adalah bangsa yang sangat besar dalam puisi-puisi ini. Dan ini mengingatkan kita pada gambaran Babel dari Kejadian pasal 11. Babel menjadi gambaran sebuah bangsa yang memberontak. Dalam pengagungan kekayaan dan perang mereka, Tuhan akan menyerahkan bangsa ini ke dalam kehancurannya sendiri. Kitab ini diakhiri dengan sebuah kisah dari bagian akhir kitab 2 Raja-Raja. Di situ diceritakan tentang serangan terakhir Babel atas Yerusalem, bagaimana mereka menghancurkan tembok kota dan membakar bait suci, dan membawa orang-orang ke pembuangan. Kisah ini menunjukkan bagaimana peringatan Yeremia tentang penghakiman dari pasal 1-24 digenapi. Tapi kemudian, pasal ini diakhiri dengan sebuah kisah pendek tentang Raja Israel yang tertawan, yaitu Yoyakin, yang merupakan pewaris keturunan Daud. Dan Raja Babel membebaskannya dari penjara dan menunjukkan belas kasih kepadanya serta mengajaknya untuk makan di meja raja selama sisa hidupnya. Dan begitulah kitab itu berakhir. Jadi, ini adalah secercah harapan. Dan ini mengingatkan akan janji Yeremia di pasal 30-33. Tuhan tidak melupakan umatnya atau janji akan datangnya raja yang akan datang dari garis keturunan Daud. Jadi meskipun kitab ini mengandung sejumlah besar peringatan dan penghakiman, bagian penutupnya diakhiri dengan sebuah catatan harapan untuk masa depan. Dan itulah isi kitab Yeremia. Untuk masa depan. Dan itulah isi kitab Yeremia. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami syukur atas segala firman-Mu. Khususnya mulai hari ini kami akan masuk dalam satu buku yang baru, buku Yeremia. Bantuilah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami semua Tuhan. Biarlah apa yang Engkau akan berbicara kepada kami semua, kami ada imannya untuk menerima dan juga mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Biarlah beberapa bulan yang akan datang, buku Yeremia itu menjadi satu buku yang sangat penting dalam kehidupan kami, khususnya panggilan daripada Tuhan. Apakah yang Tuhan mau lakukan kepada pribadi, kepada gereja, dan kepada bangsa ini. Silakan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulakan dalam buku Yeremia ini yang diangkap, ya, di mana buku ini adalah buku yang sangat sukar untuk dipahami. Darapun saya pernah di gereja selama ini, biar di Tawau, di Tarakan, di KK, tak pernah ada sebuah gereja yang menggunakan buku Yeremia menjadi satu siri khotbah untuk beberapa bulan yang akan datang. Ini kalau mengikut apa yang dirancanakan dalam Daily Living Water,
Inilah yang kita akan dengar sama-sama mulai bulan ini sampainya bulan 7. Jadi bulan 8, bulan 9 itu buku Roma. Tapi bulan 10 sampai ujung tahun adalah kita kembali lagi dalam buku Yeremia. Jadi untuk beberapa bulan yang akan datang, jangan kita khawatir bilang, ini memang satu sukar, satu mungkin agak membosankan. Kita harus melihat bahwa ini adalah firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan itu dia yang berbicara dengan kita, tidak akan membingungkan kita. Apa yang membingungkan adalah kita sendiri. Sebelum kita baca, kita bilang sukar. Itu yang membingungkan. Tapi kalau ini kita tahu dan yakin dan percaya bahwa ini adalah firman daripada Allah, pastinya apa yang dia berbicara kepada kita, dia mau kita paham. Amin. Seperti saya rasa papa bercakap dengan anak, tak mungkin papa bercakap sesuatu sampainya anak bingung. Langsung dia tahu apa yang papa cakap tu. Ada juga lah sebab papa tidak sempurna kan. Kadang apa papa yang cakap politik tu anak tu bilang apa ini dia yang cakap tu. Tapi kita harus percaya Allah Bapa kita, apa yang dia cakap dengan kita pastinya sesuatu yang berguna dan juga sesuatu yang dia mau kita dengar dan melakukan dalam musim yang dihaskan. Terutamanya kalau kita lihat Yeremia, dia dipanggil dan dibangkitkan pada waktu yang sangat sukar dan juga dalam kerajaan yang tidak menentukan. Ya, jadi Allah yang memanggil Anda. Ini tajuk yang pertama yang kita akan lihat sama-sama. Amin. Ya, nah kita akan membaca sekali lagi daripada Yeremia yang pasal 1 ayat 1 hingga 3. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekiah bin Yosia, Raja Yehuda, sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam bebuangan dalam bulan yang ke-5. Dalam 3 ayat ini kita akan lihat 4 perkara yang akan menjadi dasar bagi kita semua untuk melihat Yeremia. Tanpa kita mengetahui dan memahami 4 perkara ini, kita tidak akan paham kenapa Yeremia dipanggil. Apakah yang terjadi dalam musim itu, dalam kerajaan dan secara pribadi kepada jemaat umat Israel ataupun bagi kita. Apakah yang kita akan terima dalam buku Yeremia ini bagi konteks sebagai seorang yang tinggal di Malaysia pada tahun 2021. Ya. 4 perkara ini yang pertama adalah kita harus tahu bahwa ada pengaruh daripada keturunannya. Yeremia datang daripada ayat pertama itu, datang keturunan imam yang berada di Anatot. Ini Anatot adalah tempat ataupun satu kampung, mungkin kampung yang kecil. Sebab yang ditulis adalah orang tahu bahwa tempat ini kampung yang kecil, small village. Dia tidak jauh daripada Yerusalem. Tapi tempat ini adalah kampung yang dihaskan untuk orang-orang bangsa Nevi, terutama orang yang menjadi imam. Jadi siapa yang dalam keturunan dari sana adalah imam. Ya, kampung ini khas untuk mereka. Tapi adakah ini membanggakan? Tidak. Sebab ini adalah kampung di mana Abiatar adalah salah satu keturunan daripada Harun bersama dengan Zadok. Mereka ni bukan mereka. Abiatar yang merebut kuasa dan kedudukan dengan Zadok. Siapa yang berhak menjadi imam besar? Okay? Dan Abiatar juga waktu dia mengambil dan menyokong musuh kepada Salomo. Lepas Daud meninggal dunia, Adoniza mengangkat dirinya sebagai raja. Tapi Tuhan katakan Salomo yang akan menjadi raja.
untuk menyampung takhta daripada Daud. Okay? Jadi waktu Salomo tahu perkara ini dan Salomo diangkat menjadi raja, Salomo dalam membunuh Adonijah. Jadi bagi Abiathar yang menyokong Adonijah, Salomo tidak dapat mengangkat dia menjadi imam. Mana boleh? Tak mungkin saya ambil seorang imam yang menyebelahi musuhku. Okay? Jadi Salomo tidak membunuh dia, tapi membuang dia ke Anatot. Di kampung itu di mana dia tinggal sejak di kampung itu. Jadi ini keluarga daripada Yeremia. Bukan sebuah keluarga, bukan satu keturunan yang membanggakan. Kedua, kita melihat dia melayani di kerajaan yang tidak baik, kecuali Yosia. Yosia yang adalah 5 kerajaan ataupun Raja Yehuda yang pernah Yeremia melayani. 3 yang agak panjang, yang 2 hanya dalam 3 bulan saja. Yosia itu yang paling baik. Yang lain tu Yoakim ke, Yoachin ke, ataupun Yehoahaz ke, yang terakhir Zedekiah. Semuanya raja yang buruk, yang tidak baik, yang melakukan jahat. Jadi pagi Yeremia melayani dalam keadaan yang begitu. Adakah ia memberi satu dorongan kepada dia? Tidak. Keadaan dari keluarganya yang tidak membanggakan, keadaan kerajaan yang tidak stabil, yang buruk. Ketiga, kita lihat juga kenapa Yeremia melayani. Sebab di sini mengatakan firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Nanti lepas itu datang juga firman Tuhan kepada Yeremia sampainya ke waktu penduduk Yerusalem diangkut ke pembuangan. Jadi selama ini kenapa Yeremia sanggup dan tetap melayani Tuhan walaupun keadaan yang tidak meyakinkan, yang tidak mendorong, sebab firman Tuhan datang kepada dia. Dia telah menyampaikan pesanan yang bukan disukai oleh orang ramai. Padahal saudaranya, orang yang dekat kepada kawannya, temannya itu membelot dia, mengkhianati dia. Sebab firman yang disampaikan itu mendatangkan penghakiman dan teguran kepada orang bangsa-bangsa Israel. Tapi apa yang buat Yeremia teruskan? Sebab firman Tuhan. Hari ini kalau firman Tuhan telah sampai ke tempatmu, ke pribadi anda, kamu harus menyampaikan kepada orang lain. Hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Tiap-tiap hari dalam renungan kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ambil tiap-tiap hari dan hari Minggu, kita harus kongsikan dengan orang lain. Walaupun waktu kau cakap, orang mungkin tidak suka. Pernahkah anda berbicara tentang firman Tuhan, semua orang, apa itu, unlike. Kau kasih tunjuk gambar-gambar makanan, kau pergi melancong, gambar-gambar kucing, gambar-gambar anjing, semua orang like, suka. Kau cakap firman Tuhan, orang unlike kamu, mungkin dia tendang kamu daripada friendnya. Tapi kita tetap mau berkongsi, sebab ini adalah firman Tuhan. Keempat, ini yang sangat menyedihkan, sebab di ayat ketiga, dia mencatatkan bahawa penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan. Jadi zaman pagi Yeremia dalam pelayanannya, dia menyaksikan bahawa bangsanya sendiri, negaranya yang dia ada, orang-orang Israel, kerajaan orang-orang Yehuda, semuanya dibuang negeri. Dia melihat dengan matanya sendiri kehancuran negeri yang di mana yang pernah dipanggil negeri kudus, yang diasingkan, yang dipilih oleh Allah. Dalam pelayanan begitu, apakah respon kita? Sanggupkah kita bertahan seperti Yeremia selama 40 tahun dalam pelayanannya? Tidak ada hasil. Jangan pikir kita berbicara dengan firman Tuhan, semua orang bilang, aku mau terima, aku mau bertobat. Kebangkitan rohani terjadi. Tak.
Bagi Yeremia tidak ada hasil. Boleh dikatakan satu kekecewaan, satu kegagalan. Apa yang membuat dia bertahan sampai akhir hayatnya? Dia meninggal dunia, dia mati pun di Mesir. Sebab pelayanan. Sebab apa? Panggilan Tuhan. Amin. Saya harap ini akan memulakan satu dasar yang kuat kepada kita untuk melihat buku Yeremia. Bagi Yeremia juga, dia boleh pilih. Kan dia seorang imam. Seperti imam. Saya pun pakai imam juga. Besar kecil, ikut saiz besarlah. Imam. Imam yang dia melakukan sebagai seorang imam, dia boleh pilih sebagai seorang imam yang buat kerjanya. Maksudnya satu rutin bah. Maksudnya kerja tiap-tiap hari lah. Apa kerjanya? Kalau orang ada yang penyakit kusta, dia halau mereka. Habis dibersihkan, dia menyambut mereka. Kalau dalam perayaan, macam ada korbanan-korbanan yang dibawa, dia lakukan. 1 tahun 3 kali siapa? Lain-lain tu mungkin dia doa. Mengajar undang-undang hukum Taurat. Dan yang selebihnya dia memastikan bahawa dalam bait Allah tu lampu itu harus nyala, roti itu harus ada di sana, semuanya tu. Kerjanya tu biasa saja lah. Jadi maksudnya dia tu buat apa yang ditentukan dan ambil kajinya. Itu pun dia tidak perlu risau. Sebab pendapatannya datang daripada pengorbanan daripada orang. Persembahan orang membawa, dia ambil 10% tu. Jadi untuk menjadi seorang imam, relax siapa? Steady tu. Tidak ada risau. Pasti. Dia tidak perlu risau ada kekurangan wang, hilang kerja. Tidak, sebab imam tetap imam. Tapi waktu dia dipanggil menjadi nabi, itu lain cakap sudah. Nabi itu menghadapi satu kerja yang berisiko tinggi. Sebab sejasa kalau kita baca di Alkitab, Nabi ditolak, tidak diterima, malahan ada yang dibunuh. Apakah pilihan Anda? Kalau Anda telah memiliki sebuah kerja seperti seorang imam, yang steady saja, tidak ada resiko, gaji tetap masuk, tiap-tiap hari jadi orang baik, tidak ada yang buruk, itu saja. Dan pilihannya adalah atau kalau Tuhan memanggil, adakah Anda rela bangkit menjadi seorang nabi? Yeremia ambil panggilan itu, mula-mula agak tidak begitu sukarela lah. Dia agak bilang aku terlalu muda, aku tidak pandai cakap. Itu dia. Itu respon Yeremia. Tapi sebab Tuhan yang memanggil, dia ambil sebuah kerja yang berisiko tinggi, tinggalkan kerjanya yang terjamin tu. Jadi apakah pilihan Anda? Kalau Tuhan memanggil Anda membuat sesuatu di luar zon selesa Anda. Hari ini kita akan belajar daripada Yeremia. Waktu dia dipanggil. Amin. 3 perkara. Yang pertama, Allah yang memulai dan Allah yang memanggil. Di ayat 4 yang kelima, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Membentuk engkau. Ini adalah gambarkan satu pelibatan Allah dalam penciptaan itu. Ini juga perkataan yang dipakai oleh seorang potter yang membuat pasu tu. Apa perkataan tu? Ada satu yang kita anggap seorang yang membuat pasu. Bencana bukan, ada satu ya, yang membuat pasu itulah ya. Dia ambil tanah dia tu, dia membuat pasu itu mengikut kehendaknya. Kalau dia mau dia tinggi, gemuk, besar, kecil, pendek, sipit, itu yang Tuhan buat. Ya, Tuhan yang membentuk kita tu di dalam rahim ibu kita. Kalau Tuhan yang membentuk, kita harus yakin dari
penampilan kita. Amin. Jangan memandang rendah terhadap diri sendiri. Pun jangan komplain, kenapa aku bidu? Orang punya mata besar, aku mata kecil. Kalau tahu tu Tuhan membentuk kamu, mengikut kehendak-Nya. Dan kalau Tuhan membentuk kita mengikut kehendak-Nya, itu yang terbaik. Sebab Tuhan yang buat. Amin. Ya. Jadi katakan kepada kiri kanan kamu, Tuhan yang membentuk kamu. Itu satu kejaminan tu. Kita tidak perlu lagi risau dan memandang rendah terhadap diri sendiri. Keyakinan tu membawa kita ada iman. Bukan saja datang kepada Tuhan dan juga di hadapan orang ramai. Sebab Tuhan yang membentuk. Amin. Kedua, aku telah mengenal engkau. Ini adalah juga terjemahan yang lain adalah Tuhan telah memilih kita. Dalam sebelum dia membentuk, Allah telah mengenal dia. Allah telah memilih dia. Kalau Tuhan yang memilih, tidak ada salahnya. Tak mungkin Allah memilih seseorang, itu sorry, silap. Silap tu bukan dia yang silap. Siapa yang silap? Kita. Seperti Saul. Ya oleh kau yang minta, okeylah, saya bagi. Saul yang diangkat menjadi raja. Mula-mula okey, tapi dia yang buat salah. Bukan Allah yang silap, dia yang sendiri yang silap. Dia yang buat kesilapan. Okay. Jadi kita harus tahu kalau Tuhan yang memilih kita, kita juga ada keyakinannya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Allah telah mengasingkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ada yang telah diasingkan menjadi seorang petani. Ada yang telah diasingkan menjadi seorang nelayan. Ada yang telah diasingkan menjadi seorang pekuam. Ada yang telah diasingkan menjadi seorang cikgu. Ada yang diasingkan menjadi seorang badri. Siapapun, tiap-tiap orang yang tahu di dalam Tuhan, Tuhan telah mengasingkan kita untuk kerja yang tertentu. Supaya dapat memenuhi dan melakukan dan melaksanakan kehendak-Nya di atas bumi ini. Amin. Yang keempat, kita harus tahu, Dia telah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maksudnya, Allah telah memberi tanggungjawab ni kepada Yeremia. Hari ini bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang memilih pekerjaan. Tapi Tuhan yang memberi pekerjaan itu kepada kita. Ya. Jadi ini satu tolongan kepada kita semua untuk saudara-saudari. Terutama kalau muda-mudi yang sedang mencari kerja. Carilah kerja yang Tuhan tentukan untuk kamu. Bukannya cari kerja yang kita suka. Tanya dulu, adakah ini yang Tuhan mau Anda lakukan? Okay. Pernah saya kongsikan ada orang datang, anak muda datang kepada saya, dia bingung juga. Dia dapat satu kerja yang baru. Orang menawar kerja kepada dia. Kenapa kau bingung ada kerja baru kan? Baguslah. Ya aku bingung sebab ini hari Minggu mau kerja. Yang tak payah bingung sebab kalau hari Minggu mau kerja tentunya bukan datang dari Tuhan. Tak akan Tuhan bagi satu kerja di mana mau Anda jauhkan dia. Amin. Tanya dulu. Sebab apapun itu bukan soalnya surga dan neraka. Tapi kalau kita ikut satu dan buat sesuatu yang kita pilih, akhirnya pasti banyak kesengsaraan. Kita akan letih, membazir waktu, dan membazir dan juga mungkin menghancurkan emosi kita. Tapi waktu kita buat kerja Tuhan, masih kita akan letih, ambil waktu, ambil tenaga, ambil emosi, tapi kita pasti dalam keadaan yang penuh sukacita. Sebab kita melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Tapi Yeremia tidak pikir begitu. Kalau kita lihat di Yeremia pasal 20, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Adakah kamu rasa Yeremia suka hidupnya? Tidak. Dia terkutuklah saya, terkutuklah mamaku, terkutuklah orang yang membawa kabar ini kepada bapakku.
Tapi Allah yang menentukan, Allah yang membentuk dia, Allah yang mengenal dia, Allah yang telah kuduskan dia, Allah yang telah menetapkan dia. Allah tahu apa yang dia mau lakukan untuk Yeremia. Sebab kita harus tahu ini, apa yang ada dalam kita ini adalah satu karunia daripada Tuhan. Hadiah daripada Tuhan. Amin. Apakah yang kita lakukan untuk hidup ini adalah hadiah kita kepada Allah. Kalau Allah yang membentuk kita, Allah yang mengenal kita, Allah yang mengkuduskan kita, Allah yang menetapkan kita, pastinya itu adalah hadiah daripada Tuhan. Nah, ini basuh yang saya buat. Tapi apakah yang basuh itu lakukan untuk nilainya itu adalah satu hadiah kepada yang membuat basuh itu. Cara kita melakukan dan hidup dalam hidup kita ini, cara hidup kita ini menunjukkan satunya kita, apa yang kita bawa kepada Tuhan, hadiah ini kepada Tuhan. Jadi lakukan hidupmu dengan baik-baik sebab Tuhan yang memberi itu, Tuhan yang menentukan itu. Jangan merosakkan ataupun membazir panggilan ini. Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, kerana aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Tuhan memanggil kita, dan Dia memanggil kita untuk menghasilkan buah yang akan tetap. Musa dipanggil waktu dia menjaga domba di padang gurun. Amos dipanggil waktu dia juga menjaga domba untuk memberitakan pesanan itu kepada bangsa di Israel. Yesaya dipanggil oleh Tuhan waktu Uzia meninggal, Raja Uzia meninggal, dan waktu dia berada di bait Allah. Adakah Allah sedang memanggil anda? Ingat, Dia yang mulakan, Dia yang menginisiatifkan panggilan itu. Dan kalau Dia memanggil kita, kita harus menjawab panggilan itu. Amin. Kedua, Dia mengutus dan Dia menyediakan. Ayat 6 hingga 8. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kamu sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mungkin itu waktu remaja Yeremia dipanggil. Dia bilang, aku tak pandai cakap, aku ni masih muda. Tuhan bilang, jangan cakap begitu, sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan yang memanggil, pastinya Dia menyediakan. Mana siap Dia utus, kita pergi. Amin. Jangan takut. Ada orang yang dengar panggilan Tuhan, dia bilang, biar aku doa dulu. Biar aku doa dulu, 3 bulan dulu, aku doa dulu. Ada yang mungkin dipanggil menjadi pemimpin kelompok sel, ada pun latihan pemerintahan, biar aku doa dulu, nanti dulu. Tunggu tu hilang peluangnya. Hari ini kalau Tuhan yang mengutuskan kita, pergi saja, pergi dulu. Nanti perlu tahu bahwa Tuhan pasti menyediakan jalan itu kepada kita. Waktu saya dengar saya dipanggil dan diutuskan, getarakan, itu saya langsung tidak pernah aku doakan itu. Waktu itu saya masih di KL, belum habis pelajar lagi. Mamaku telefon sudah. Ya Bun, kita ini
seluruh gereja berdoa untuk kamu. Untuk apa? Untuk pelayanan kamu di Tarakan. Sejak bila tu? Oh, sudah umum tu. Kita berdoakan bahwa pelayanan kamu akan berjaya di Tarakan. Aku bilang, aku ni belum tahu, mamaku sudah tahu. Balik ke Tawau, padri bilang, antara 3 pilihan kamu yang paling sesuai. Sudahlah kau cakap begitu, apa boleh buat? Jadi menjawab sajalah, pergi saja. Ada orang datang bilang, keluargamu jangan pergi. Kalau saya pergi dah apa? Bila biasa aku pergi sudah. Sebab dulu kan perangai sebagai seorang pengakap tu boleh bah. Mana-mana saja saya pergi. Dia bilang, jangan pergi, anakmu masih kecil tu. Anak kedua saya tu baru 6 bulan. Belum tahu lagi jalan lagi. Mau masuk Tarakan sudah. Ya kau pergi dulu, keluargamu tinggal sini. Nanti waktu dia besar baru pergi ikut kamu. Biar tak, mau pergi. Kalau dia takut, takut apa boleh pak? Kalau dia tahu, saya pun tak tahu. Tapi Tuhan sediakan. Dalam 5 tahun itu berada di Tarakan, itu waktu yang sangat diberkati. Dapat menginjili ramai orang, sampai saya menginjili orang Muslim. Saya membaptiskan mereka. Di Indonesia, bukan di sini. Di sini mana ada peluangnya. Kalau tidak pernah kan, saya pernah. Tuhan menyediakan peluang itu untuk saya untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Wah, kalau bilang persediaan, pekatnya itu kelimpahan. Tiap-tiap hari aku jadi jutawan. Tak pernah satu hari aku tidak jadi jutawan tu. Kadang-kadang jadi billionaire. Lupiah lah. Makanan pun berkelimpahan. Makanan laut. Udang harimau. Tiger prawn tu. Percuma. Orang bilang gratis. Pak Pendeta mau kah? Mau bah. 1 kilo tu masuk. Kepiting tu, ketam tu. Tak pernah kekurangan. Sampai hari ini pun tak pernah kekurangan. Saya ingat waktu hari saya menjawab panggilan Tuhan untuk melayani 10 masa. Ini soalan pertama bapakku tanya, ada kaji kah? Aku pun kurang pasti. Yang aku pasti adalah aku harus menjawab panggilan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan. Amin. Kalau Tuhan memanggil anda keluar untuk melayani, bukan semestinya sepenuh masa. Kau menjawab panggilan Tuhan, Tuhan pasti menyediakan yang secukupnya. Sebab tak mungkin dia panggil seseorang dan biar dia, kalau kasar sikit, biar dia mati dalam panggilan itu. Tidak. Dia pasti akan menjaga. Amin. Itu pun kalau mati untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau dia dia mengutus, kita menjawab, pasti dia menyediakan. Ibrani pasal 13 ayat 5 hingga 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kerana Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dan yang yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini salah satu ayat yang saya hafal. Waktu dalam keadaan yang sukar, dalam ketakutan, saya mengisytiharkan ayat ini kepada diri sendiri. Kalau Tuhan tidak pernah, yang Dia tidak akan membiarkan aku, tidak akan meninggalkan aku. Dia menjadi penolongku. Aku tidak akan takut. Siapa yang dapat melakukan apa-apa kepada aku? Amin. Taunya Allah ini, kalau Dia yang dapat mencipta alam semesta ini dengan begitu baik sekali, apakah Dia tidak akan menjaga kita yang Dia utus? Amin. Yang terakhir, Dia mengangkat dan Dia mengarahkan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, menuntukkan, membangun dan menanam. 4 perkataan yang pertama itu mencabut, meroboh, membinasakan, meruntuhkan. Semua itu tentang penghakiman. Dia telah
memberi satu jaminan kepastian kepada saya akan menghangatkan kamu dan kamu akan lakukan perkara ini. Menyampaikan pesanan tentang perhakiman. Pesanan KO habis, mencabut, merobohkan, membinasakan, menundukkan. Tapi juga waktu yang sama ada pesanan yang juga membangun dan juga menanam. Inilah satu mengangkat ini adalah seperti di appoint yang seperti saya mengangkat kamu menjadi penyambut tetamu. Saya mengangkat kamu menjadi driver untuk menjemput jemaat-jemaat. Saya mengangkat kamu menjadi pemimpin pujian. Tuhan mengangkat kita. Appoint. Jadi kalau Tuhan yang buat begitu, kita harus lakukan apa saja tanggungjawab yang diberikan. Amin. Lukas pasal 9 ayat 1, yang kita dengar tadi. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit, mengutuskan mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, ini yang suka nih. Kalau pergi buat penyembuhan, berdoa untuk penyembuhan, berusir setan dan juga khotbah, tidak ada masalah. Tapi yang seterusnya, ini yang menakutkan. Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan, janganlah membawa tongkat ataupun bekal, roti ataupun uang dan dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota itu dan kepaslah tubuhnya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Biasanya orang akan lihat ayat 1 hingga 5. Wah, susah. Banyak kerja mau buat. Ini mau halau setan, mau menyembuh orang, mau khotbah lagi. Aku sangka ke khotbah saja. Banyak nih. Apalagi jangan bawa apa-apa. Jangan bawa roti, jangan bawa macam mana tu. Bolehkah kita buat misi begitu? Di mana jangan kau ambil tiket saja, naik kapal saja sampai sana. Tengoklah kau sampai ke rumah mana kau tinggal di sana. Ini memang mencabarkan. Tapi apa yang mengherankan di sini, ayat ke-6. Itu yang saya belajar dari sini. Ayat ke-6 bilang, lalu pergilah mereka. Perkataan lalu itu menandakan satu jangka waktu yang sangat penting. Maksudnya sejulus itu. Dengan serta-merta mereka pergi. Kalau Tuhan hari ini mengutus kamu dan mengangkat kamu melakukan satu kerja, adakah kita boleh simpan lalu itu dalam respon kita? Adapun tengok dulu. Wah, susah juga, dah boleh bawa roti, dah boleh bawa uang, wah banyak dah boleh bawa, dah mau buat kerja begitu. Lah, macam mana tu? Lalu kita itu mungkin agak terlalu panjang ya. Balulu. Kita harus menjawab panggilan Tuhan sebab Allah yang memanggil. Jangan takut. Saya ingat waktu dulu, zaman-zaman dulu lah, waktu masih ada OHP bah. Ada yang generasi sekarang tidak pernah tengok apa tu OHP itu. Ada lampu dari satu kotak, dia menyinar dari satu plastik yang kita buat. Nanti benda itu kau buka, dia macam begini itu. Ini versi baru. Itu versi-versi yang dulu. Dipanggil OHP. Dulu waktu saya di pasukan pujian, itulah yang saya buat. Buat OHP. Hebat tu, macam komputer sudah. Ada satu hari Padri lihat saya ingat ini mimbar, saya duduk di sana. Dia, jangan kau buat OHP sudah, kau pergi main drum, besar juga, Basil kau di sana. Oh, okey. Apa yang saya buat? Lalu saya pergi. Tak pernah saya main drum. Main itu talian singa pun tak pandai. Orang Cina main talian singa itu punya drum pun tak pandai. Mau main drum begini, sudahlah. Tapi dipanggil. Saya ikut, saya pergi. Pergi dulu baru berfikir. Tuhan menyediakan ada satu cikgu datang, dia mengajar saya. Dia mengajar macam sekarang. Kau boleh pergi sekolah kah, belajar kah, kau boleh ada drum di rumah kah. Itu drumstick saya pun ada. Kayu drum itu saya pun tidak ada. Macam mana? Cikgu ni biar, nanti kau balik rumah, kau pergi kumpul itu Tintin Milo tu.
Tin Milo jangan kumpul kecil punya, kumpul yang besar punya. Semua tin yang besar tu kau kumpul. Suruh mamamu jangan buang. Bin biskut yang, dulu tin biskut yang ada, kau boleh nampak tu kan? Hong Heng ke? Yang besar tu Kalau kau boleh nampak apa jenis biskut, ambil semua itulah, simpan di rumah, simpan di bilik. Kayu ambil dari mana? Mana ada Yamaha waktu itu? Mana ada yang dia tahu mana jual? Ada pun tak mampu mau beli. Ambil kayu-kayu lanting itu. Dia bilang yang penting lantingnya besar, lulus. Kau ambil siap. Potong 2, balik rumah. Kau belajar. Hampir tiap-tiap petang tu hantam di bilik lah. Hantam. Mama tegur. Apa ni bim tak pandai kan? Susah. Kau tahu tangan, tak tahu kaki. Simpan ikut kaki, tak tahu tangan. Semua berambur. Belajar. Sampainya dikatakan, okey sudah, dibawa dalam jadual. Malam ni kau jadi drama. Sebab kebaktian itu kurang, dah ada drama pak. Itu yang saya menjawab panggilan tu. Di kali pertama tu saya masuk hancur, malam tu hancur. Dari mula sampai habis. English bilang disaster. Trauma pak. Langsung tak menyambung. Dari 3 bit sampai 4 bit. 4 bit sampai 3 bit. Aku langsung dia tahu. Sebab bingung aku. Terkejut. Aku takut. Orang bilang kaget. Aku. Sampai lagu terakhir masih salah. Yang paling teruk, apa yang terjadi adalah lepaskan lagu terakhir, lepas nyanyi dan orang masih bersurai bang. Masih ada orang di gereja, orang masih dalam perjalanannya keluar. Padri yang panggil saya itu tegur saya di mimbar tu. Saya kurang pasti dia mic masih hidup ke tidak. Sebab saya pun bingung waktu itu. Dia tegur saya, apa kau? Ya bukan begitulah, ini versi saya lah. Sebab dia sangat serius dalam pujian bang. Dia peduli alasan kamu tu. Bagi saya, ini kali pertama kasih muka sikit lah. Ini kali pertama lah. Kau yang panggil saya. Bukan salah aku. Ini yang saya buat tu, okey sudah tu. Kenapa kau tegur? Wah dia tegur tu. Bukan mau habis-habis dia tegur. Sama cikgu yang saya ajar tu, dia pun bingung, saya pun bingung. Malam tu, hampir saya mau letak jawatan. Bukan, saya mau, sudahlah bukan kerja, aku balik menjadi OHP. Bagus-bagus, tak ada resiko tinggi. Tapi sekarang mau ditegur, mau dimarah lagi. Di depan orang ramai. Tapi cikgu dia bilang, jangan. Ini kerjamu sudah. Kalau kau sudah menjawab panggilan itu, kau buat saja. Tuhan akan buat tu. Tak apa. Pasti kau akan buat kesilapan tu. Pasti kau tertegur tu. Daripada lama-lama kau ditegur hari pertama lebih bagus. Awas sikit kau ditegur. Kau belajarlah. Okeylah dari sana, aku belajar. Bersyukur dari sana, pelan-pelan dah lama diangkat menjadi pemimpin pujian. Dan lepas tu menjadi pastor untuk menjaga pasukan pujian. Saya ingat balik kalau malam itu, saya tidak lalu saya pergi dan menjawab panggilan itu, mungkin saya tidak akan menjadi seorang pastor untuk menjaga pasukan pujian. Saya pun tidak ada peluang untuk mengetahui banyak lagu dan juga musik-musik yang lain, alat-alat musik yang lain. Lepas saya belajar drum, saya belajar bass. Saya belajar gitar, satu saja aku tidak dapat, keyboard. Susah tu, mana ada tong ataupun tin mau ganti keyboard tu, nak boleh. Yang lain tu okey. Gitar ke apa masih boleh. Itulah caranya kita menjawab panggilan Tuhan. Amin. Kalau kau dapat menjawab panggilan Tuhan lebih awal, lebih cepat, kau pasti akan melihat jalannya yang Tuhan sediakan untuk kamu lebih jelas. Amin. Saya mendorong kita semua untuk belajar daripada Yeremia. Apa sih Tuhan panggil, kita pergi. Archbishop suka tu lagu tu. Tuhan panggil, kita pergi. Ada kaji ke, kita pergi. Tak ada kaji ke, kita pergi. Harinya indah ke, kita pergi. Harinya hujan ke, tidak indah ke, kita pergi. Amin. Sebab Tuhan yang memanggil. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu bagi kami untuk memulai buku Yeremia ini. Kami berdoa untuk khotbah-khotbah yang seterusnya kami akan dapat belajar lebih mendalam dan lebih tahu bagaimana mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Biarlah waktu ini dalam keadaan kairos, waktu yang khas ini, adanya umat-Mu, anak-anak-Mu yang akan menjawab panggilan-Mu Tuhan untuk menjadi seorang sampainya seperti Nabi untuk menyampaikan pesanan-Mu kepada bangsa ini, kepada masyarakat ini, kepada gereja ini, dan sampainya kita dapat mengkongsikan pesanan-Mu, firman-Mu yang penting untuk semua orang yang perlu mendengarnya. Dan serahkan semua ini Tuhan, yakinkan kami Tuhan, supaya iman yang ada, kami dapat menjawab panggilan-Mu dengan serta-merta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua jemaat dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, syukur puji Tuhan karena kita sudah mendengar firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan masuk di dalam kehidupan kita dan akan bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Jadi pengumuman yang kita mau katakan untuk tengah hari ini, sebelum itu saya ingin mengalu-alukan dulu ya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali menghadiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Ada yang baru pertama kali, sila angkat tangan. Saya rasa ada dari Kem Lokawi ya. Ya ada. Oke, ada 5 orang. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, terima kasih. Saya percaya kamu sudah ada karena bagi satu ya form kecil untuk diisi, yaitu membantu untuk kami supaya kami tahu keberadaan saudara-saudari, untuk supaya kita tahu supaya pada minggu-minggu yang akan datang kita boleh beribadah bersama-sama. Jadi kita terus saja masuk, kita punya pengumuman. Untuk pengetahuan semua, kita akan mengadakan kebaktian perayaan Kamatan Gawai yang akan diadakan pada 30 Mei ini. Jadi saya mendorong ya untuk semua jemaat untuk buat pendaftaran ya. Ini melalui pautan yang telah disediakan. Jadi pastikan pastikan saudara-saudari ya register ya atau daftar melalui pautan itu. Ya sebab ini sangat-sangat saya rasa mungkin terhadlah
Ya, walaupun dia terbuka, dia tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Sebab kita tahu keadaan COVID-19, ya dia ada 50%. Jadi tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Sebab yang kita tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya kita boleh sampai mencecah 500 orang. Tapi tahun ini kita hanya 255 orang saja yang boleh menghadiri. Jadi siapa cepat dia dapat tempatlah. Jadi saya mendorong untuk saudara-saudari semua jemaat kita untuk buat pendaftaran. Pendaftaran itu dibuka mulai pada hari ini. Ya, sila pastikan kamu mengikuti ataupun tekan saja dia punya pautan ya, www.goodsam.org.my/keamatan. Oke, dan bagi seterusnya, pengumuman seterusnya kita ada kelompok permuridan. Ya, seperti saudara-saudari tahu bahwa kita ada 7 kelompok permuridan. Ya, itu yang ada sekarang. Dan satu daripadanya adalah muda-mudi dan juga kanak-kanak. Jadi saya mendorong bagi saudara-saudari yang belum ada lagi kelompok permuridan, ya saya menasihati saudara-saudari untuk ya mengikutinya. Sebab ini serba sedikit dapat membantu untuk saudara-saudari ataupun jemaat kita bertumbuh di dalam Kristus. Sebab melalui pembelajaran yang telah disediakan, melalui latihan permuridan dan juga pemimpin itu sangat-sangat mendorong. Jadi saya mendorong untuk semua jemaat yang belum lagi ada kelompok permuridan, sila berjumpa ataupun sila kontak, ya itu ada number yang tertera ya. Kamu boleh kontak pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Oke, dan saya rasa ada lagi pengumuman. Ya, saya diingatkan untuk dana kita punya penguasaan, ya setakat ini kita ada terima dalam 50.000 lebih lah. Jadi saya mendorong juga untuk saudara-saudari jemaat kita untuk terus memberi, sebab ini adalah untuk kebaikan untuk gereja kita juga. Ya, jadi selebihnya sila lihat di buletin Anda yang telah disediakan di dalam pendaftaran untuk berita ataupun pengumuman selanjutnya. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas pelajaran kami pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, memuji dan bersyukur kepada Engkau kerana memberkati kami secara berlimpah-limpah untuk pelayanan dan persembahan kami dalam kerajaan Engkau ya Tuhan. Kerana orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai seperti yang ada di dalam Mazmur 126 ayat 5 hingga 6. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini untuk gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala usaha dalam kesaksian kami untuk Tuhan agar berhasil. Kami berdoa agar kami ada beban untuk bersaksi terhadap mereka yang belum percaya yang ada di sekeliling kami, agar mereka dapat dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk pelayanan rebana yang diketuai oleh Sylvie Chin dan juga Stella Chong. Kami berdoa ya Tuhan, agar pelayanan ini dapat meningkatkan kebaktian mingguan di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk diocese kami. Kami berdoa untuk kesehatan yang baik dan hikmat untuk Archbishop Melter Thais dalam pelbagai kepimpinan dan tanggung jawabnya di dalam dan di luar diocese. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau memberikan perlindungan kepada Archbishop Melter Thais. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Sabah. Kami berdoa untuk para pelajar yang terjejas oleh situasi COVID-19 di sekolah. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengurusan yang baik dari pihak kesehatan dan pendidikan, agar ketakutan terhadap jangkitan dapat diatasi dan pelajar dapat menyambung semula pelajaran di sekolah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk sistem pendidikan di dalam negara ini ya Tuhan, agar dasar pendidikan yang dilaksanakan membolehkan dan membina generasi penerus sebagai generasi yang berakhlak mulia.
Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas semua doa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya melalui nama-Mu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang yang baru. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mencoba Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab kebangkitannya yang mulia dari tempat kematian. Oleh kematiannya, dia telah membinasakan maut, dan oleh kebangkitannya, dia telah memulihkan kehidupan kekal kepada kami. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, segala surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda duduk. Siapkan hati untuk menerima jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat berdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan.
Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh adalah Tuhan Yesus bagi kamu untuk kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan Kristus bagi kamu untuk kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan Kristus bagi kamu untuk kehidupan kekal.
Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sebelum Anda berdiri bersama-sama, mari kita terima berkat daripada Allah. Sedosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Kristus. Amin.